Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang definisi daya yang disimbolkan dengan P dalam bahasa Inggris yaitu power. Jadi daya atau P didefinisikan sebagai laju reaksi, ditransfer atau laju energi digunakan dalam selang waktu tertentu. Dalam kata lain, daya adalah berapa cepat usaha yang disimbolkan dengan W dilakukan atau seberapa cepat energi diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain. Jadi secara sistematis, daya dirumuskan sebagai perbandingan usaha atau energi terhadap waktu. Jadi rumusnya itu P sama dengan W dibagi T atau P sama dengan energi dibagi waktu. Jadi satuan SI-nya itu sistem internasional untuk daya adalah watt yang disimbolkan dengan huruf W. Jadi mengapa daya itu menjadi parameter yang sangat penting dalam fisika dan teknik? Itu dikarenakan daya itu merupakan parameter atau kunci karena menjabatani konsep energi dan waktu secara fundamental mendefinisikan laju kinerja suatu sistem. Dalam fisika, P adalah ukuran seberapa cepat suatu usaha atau energi diubah dan dipindahkan. Misalnya dalam termodinamika, ia menunjukkan laju reaksi atau pendingin. Dalam teknik, daya menjadi indikator kinerja yang paling nyata. Tidak hanya dievaluasi berdasarkan total energi yang bisa ia hasilkan, tetapi seberapa cepat ia mampu memberikan keluaran energi tersebut. Atau kita biasa sebut dengan throughput. Oke, selanjutnya secara konkret daya menentukan batas desain dan keamanan, misalnya batas overload komponen elektronik, memungkinkan insinuasi, memastikan daya input maksimal, memastikan daya output yang proporsional, dan menjadi dasar perhitungan biaya operasional di mana konsumsi daya listrik atau disimbolkan dengan KWH diterjemahkan langsung menjadi pengeluaran ekonomi. Singkatnya daya memungkinkan kita mengukur kecepatan efisiensi dan kemampuan suatu sistem untuk berfungsi secara aman dan efektif. Pentingnya konsep daya atau watt pada peralatan rumah tangga menunjukkan seberapa cepat alat tersebut bekerja dan seberapa besar konsumsi energi listriknya. Contoh nyatanya tuh pada pompa air. Pompa air dengan daya 500 watt akan mengisi tangki air lebih cepat. Kerjanya itu dilakukan lebih cepat dibandingkan pompa yang berdaya 250 watt. Namun pompa 500 watt juga akan mengonsumsi energi listrik 2 kali lipat dalam durasi yang sama sehingga memengaruhi tegangan listrik bulanan. Itu termasuk dalam aspek ekonomi. Selanjutnya ada contoh seperti AC atau pendingin ruangan. Daya yang dinyatakan dalam BTU per hour atau watt menentukan seberapa cepat AC mampu mendinginkan ruangan. AC dengan daya terlalu kecil tidak akan mampu mendinginkan ruangan besar secara efektif. Itu menunjukkan kinerja yang buruk. Untuk contoh perangkatnya, di sini saya menggunakan setrika listrik yang ada di rumah dengan daya 300 watt dengan tegangan 220 volt. Jadi untuk menentukan satuan umum yang digunakan dalam kilowatt jam atau kilowatt per hour setrika listrik yaitu waktunya 1 jam dengan daya 0,3 kW dengan energi 0,3 kW dikali dengan 1 jam itu menghasilkan 0,3 kWh. Analisis efisiensi alat tersebut yaitu setrika memiliki efisiensi yang sangat tinggi dalam hal konversi energi menjadi panas. Prinsip kerjanya adalah mengubah hampir 100% energi listrik yang melewatinya menjadi energi panas melalui elemen pemanas atau melalui prinsip hukum Joule. Output yang diinginkan adalah panas untuk merapikan pakaian dan alat ini melakukannya dengan sangat efisien. Hampir tidak ada energi yang terbuang menjadi bentuk lain, misalnya cahaya atau suara yang signifikan. Contoh perangkat elektronik lainnya itu seperti kulkas dengan rata-rata 100 watt meskipun daya maksimumnya 100 watt. Konsumsi energinya selama 1 jam pemakaian aktual saat kompresor menyala adalah 0,1 kW dikali 1 jam itu menghasilkan 0,1 kWh.
Analisis efisiensi alat seperti kulkas berdasarkan siklus refrigerasi untuk memindahkan panas dari bagian dalam ke bagian luar. Efisiensi kulkas yang sering diukur dengan COP tidak mencapai 100%. Energi yang digunakan untuk menjalankan kompresor yang menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari proses pendinginan itu sendiri. Kulkas modern memiliki efisiensi yang baik, terutama model interver. Tetapi secara keseluruhan, proses transfer panas lebih kompleks dan memiliki kerugian energi dibandingkan konversi langsung pada setrika. Tujuan kulkas adalah menjaga suhu rendah yang membuat input terus-menerus. Lampu pijar yang sering digunakan di kulkas lama sangat tidak efisien, hanya sekitar 10% energi yang menjadi cahaya, sisanya panas. Kulkas modern menggunakan LED yang jauh lebih efisien untuk pencahayaan internal. Dari perbandingan hasil, dalam 1 jam penggunaan, setrika listrik mengonsumsi 3 kali lebih banyak 0,3 kWh dibandingkan konsumsi energi aktual kulkas selama 1 jam, yaitu sebanyak 0,1 kWh. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.